Ya, mungkin dengan jual sawah, jual kebun untuk mendapatkan uang, dengan hutang mungkin untuk mendapatkan uang, dan membayar kepada kades ini agar diluluskan menjadi perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama LKKH MP. Sahabat sekalian dan para pemirsa pecinta keadilan, saya ada berita menarik yang akan saya bacakan ini. Judulnya yaitu ini. Ya, ini ya. Sumbernya dari JPNN.com kriminal. Oknum Kades lakukan penipuan Rp 345 juta rupiah. Nah, ini berita yang sangat menarik ya, sahabat ya. Ini terkait dengan menjanjikan kepada korbannya bisa meloloskan peserta ujian seleksi perangkat desa. Ya, ini korbannya dijanjikan untuk lolos seleksi perangkat desa. Setelah membayar ratusan juta, ini ternyata hasilnya nihil ya. Ini saya berpendapat saja terkait dengan seleksi perangkat desa ya, karena ini perangkat desa itu pengabdian seseorang kepada masyarakat di desa itu sendiri, dan perangkat desa itu harus dari warga desa itu, tidak boleh dari warga yang lain. Nah, sehingga menurut saya kompetisinya yang fair lah ya. Tidak perlu dengan dipungut biaya atau pakai bayar untuk menjadi perangkat desa. Akibatnya seperti ini nih ya, seorang kepala desa ditangkap gara-gara menjanjikan untuk lulus seleksi menjadi perangkat desa. Kalau untuk menjadi perangkat desa saja harus membayar ke kades, nanti kalau sudah jadi perangkat desa tentu saja kerjanya tidak akan maksimal. Karena untuk jadi perangkat dia bayar. Ya kan? Jadi kalau yang mampu bayar kepada kades, nanti akan diupayakan untuk jadi perangkat desa. Artinya perbuatan-perbuatan, praktek-praktek ini adalah praktek-praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau yang mampu bayar, mungkin nggak ada masalah. Persoalannya adalah kalau tidak mampu bayar. Ada seseorang nih, misalnya anaknya dikuliahkan sampai perguruan tinggi, sampai tamat, wisuda dan sebagainya. Warga desa itu berusaha agar anaknya menjadi sarjana. Ketika menjadi sarjana, otomatis kembali lagi ke desa. Ya, daripada nganggur, mendaftarlah dia sebagai seorang calon perangkat desa.
tapi dia nggak punya duit. Tapi otaknya mampu, tapi nggak punya duit. Nah, kalau prinsipnya harus membayar, maka sang sarjana ini tidak akan bisa lolos jadi perangkat desa. Padahal otaknya mampu. Kemudian yang membayar tadi, mungkin otaknya tidak mampu, tapi karena membayar, maka dia lulus jadi perangkat desa. Artinya apa? Pelayanan terhadap masyarakat, terhadap warga di desa itu kurang maksimal. Karena apa? Perangkatnya mencalonkan diri dengan membayar. Gitu. Ini sama halnya menutup peluang bagi warganya sendiri. Berikanlah ruang seluas-luasnya untuk warga masyarakat, anak-anak di desa itu untuk menjadi perangkat desa dengan kompetisi yang positif. Jangan dengan menggunakan membayar uang. Karena apa? Ini akan menumbuh kembangkan praktek-praktek KKN. Sampai kapanpun kalau tidak segera diakhiri, praktek KKN itu akan berlangsung. Padahal perangkat desa itu mengabdi kepada warganya. Ya, kalau untuk mengabdi kepada warganya saja membayar, bagaimana dalam menjalankan tugasnya nanti sebagai perangkat desa? Tentu saja pasti melakukan praktek-praktek KKN juga. Nah, ini akan turun-temurun. Makanya mulai dari saat ini seharusnya sudah hilang itu ya. Mulai saat ini hilangkanlah, menumbuh kembangkan praktek-praktek KKN. Ya. Berikan ruang seluas-luasnya kepada generasi-generasi muda, warga-warga di suatu desa, agar bisa menjadi pengabdi-pengabdi di masyarakat. Jangan kita putuskan cita-citanya untuk menjadi perangkat desa gara-gara dipungut biaya menjadi perangkat desa. Ya, saya dengar puluhan juta sampai ratusan juta, seperti yang ada di berita ini. Berikan ruang untuk kompetisi yang baik, yang jantan, yang gentle. Kalau hasil penjaringannya nanti memang nilainya lebih baik, ya itulah yang jadi. Jangan menggunakan praktek-praktek KKN. Kalau hasil praktek KKN yang diutamakan, maka pengabdiannya pun tidak akan sempurna. Ingat, pasti ada imbas dari praktek KKN itu. Ya. Dan akan mensuburkan praktek KKN selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sebagai perangkat desa. Saran saya, berikan peluang seluas-luasnya untuk warga masyarakat untuk mengikuti kompetisi-kompetisi, seleksi-seleksi menjadi calon perangkat desa. Hasilnya akan luar biasa. Dan yang terbaik akan menjadi perangkat desa. Akan menjadi perangkat desa dan akan mengabdi secara ikhlas karena tidak melalui praktek-praktek KKN. Mari kita tutup keran KKN, ya. Mari kita tutup keran KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Agar generasi-generasi berikutnya tidak mengenal lagi istilah KKN. Dan yakinlah, desa itu akan lebih baik, desa itu akan lebih harmonis, desa itu akan lebih kompetitif, sehingga masyarakat desa akan mengagumi Anda sekalian.
janganlah menjadi perusak tatanan demokrasi ini dengan cara-cara KKN. Karena KKN harus kita tinggalkan. Berikan ruang kepada warga masyarakat di desa itu agar berkompetisi dengan sehat untuk menjadi perangkat desa. Insya Allah pengabdiannya akan lebih ikhlas. Ya, saya akan bacakan terkait dengan berita ini yang sumbernya sudah saya bacakan tadi, yaitu dari rubrik JPNN.com. Oknum Kades lakukan penipuan 345 juta. JPNN.com Bojonegoro. Seorang kepala desa di Kecamatan Baureno, Kecamatan Bojonegoro diringkus Polres Bojonegoro karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yakni menjanjikan kepada para korbannya bisa meloloskan peserta ujian seleksi perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro dengan biaya ratusan juta rupiah. Oknum Kades yang ditangkap Satreskrim Polres Bojonegoro itu berinisial SPYD. Pelaku melakukan penipuan kepada calon perangkat desa yang akan mengikuti tes calon perangkat desa secara serentak, ujar Kapolres Bojonegoro AKBP Ari Fadli. Ya, sahabat, masih ada nih. Para peserta ini diminta sejumlah uang untuk tujuan pelicin guna mengkondisikan panitia ujian agar diluluskan. Ya. Ini sahabat, praktek-praktek semacam ini perlu ditiadakan, ya. Tidak ada lagi yang mencoba-coba mensuburkan praktek-praktek KKN mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu pencalonan perangkat desa. Siapa sih yang tidak bangga anaknya menjadi perangkat desa, ya, dengan berusaha berbagai macam, pasti akan berjuang untuk anak-anaknya. Ya, mungkin dengan jual sawah, jual kebun untuk mendapatkan uang, dengan hutang mungkin untuk mendapatkan uang, dan membayar kepada Kades ini agar diluluskan menjadi perangkat desa. Namun ya, pendapat saya, saran saya, hindari praktek-praktek KKN. Ya, biarkan berkompetisi secara sehat untuk menjadi abdi masyarakat, menjadi perangkat desa, sehingga ketika menjadi perangkat desa nanti akan melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa dengan ikhlas. Ya. Kalau menjadi perangkat desa dengan membayar ratusan juta, bahkan dengan cara menjual sawah untuk lolos menjadi perangkat desa, maka yakinlah bahwa ketika dia sudah jadi perangkat desa, pengabdiannya pasti terbebani. Karena apa? Karena pada saat menjadi perangkat desa, ia merasa mengeluarkan sejumlah uang. Ya, sekali lagi saran saya untuk menjadi perangkat desa, berikan ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat yang Anda pimpin. Sehingga pengabdiannya nanti akan ikhlas. Dan ingat, keharmonisan warga akan lebih terjamin.
Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi ini berinisial SPYD menjabat sebagai Kepala Desa Seratu Rejo, Kecamatan Bawenau, Kabupaten Bojonegoro. Tersangka melakukan penipuan terhadap 4 orang yang juga sebagai warganya sendiri. Dalam aksinya, tersangka berdalih bisa meloloskan peserta ujian seleksi perangkat desa yang serentak dilakukan pada tahun 2017. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.